Waktu sebelum lengser, ini orang masih sempat ngejualin pasir laut. Dan sekarang baru terbongkar bahwa ada laut yang terjual. Buat kalian warga yang ada di sekitaran Sungai Bengawan Solo, jangan sampai selip. Takutnya sungai kalian dijual pula. Betul juga ya apa yang disampaikan bahwa Mulyono di penghujung jabatannya saja masih sempat-sempatnya menjual pasir laut yang dia namakan sedimen untuk bisa terdengar lebih sopan. Saya kira apa yang dilakukan oleh Mulyono ini sudah keterlaluan, apalagi akhir-akhir ini semuanya sudah terbongkar keborokannya, di mana Mulyono menjual laut yang saya kira semua ini dilakukan untuk kepentingan pribadinya dan keuntungan pribadinya. Dampak dari apa yang dilakukan oleh Mulyono ini adalah sebuah penderitaan bagi rakyat Indonesia, terkhususnya para nelayan, karena semakin dibuat terhimpit, dibuat sempit ruang geraknya untuk mencari nafkah melalui laut. Aduh, ini kalau tidak diproses betul-betul sangat berbahaya. Artinya negara memang membiarkan kerusakan-kerusakan ini terjadi dan mendukung kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Mulyono CS. Nah, sahabat-sahabat, untuk video yang akan Mimin tampilkan berikutnya adalah di mana para netizen lagi-lagi memberikan sindiran-sindiran mautnya terhadap Mulyono dan juga para ternak-ternakannya yang tidak tahu diri, yang rela mengkhianati rakyat demi cuan tentunya. Untuk itu, tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak dulu bagaimana videonya dan silahkan sahabat-sahabat tanggapin. Cara memanggil ternak Mulyono di media sosial itu gampang sekali. Gimana tuh caranya? Lakukan ini, amalan ini 3 kali sehabis Ada amalannya dan rokokan. Mantranya, we walk the talk, not only talk the talk. Itu. Aduh. Bang Oblak. Woi, Teletubbies. Woi, Aguan. Anak buah lu bilang no si Teletubbies, pagar bambu adalah untuk budidaya kerang hijau. Oh no, lagi panen kerang hijau, masa nggak ada yang dateng? Parah banget. Yang namanya panen mah pemilik mah harusnya dateng. Masa diem aja, habis lo diambilin warga. Ayo dong panen, ayo datanglah. Aduh, diledekin nih. Guys, sekarang lagi rame nih, ormas lagi pada bentrok nih. Gak tahu udah ngerebutin apaan ya kan, karena emang disetting biar bentrok, biar rame. Apalagi tuh kasus Pik 2 pemagaran laut, kita kawal guys, tapi jangan sampai kita terlepas fokus kita untuk tetap mengawal. Betul, si Mulyono kita tangkap, kita jebloskan ke penjara, harus fokus. Kita miskinkan keluarganya. Si Mulyono lah biang kerok dan segala biang kerok di negeri ini. Coba itu IKN sekarang adem-adem aja kan. Itu apa kabarnya IKN? Sekarang udah jadi kayak hutan belantara tuh IKN. Kita usut tuh ya kan? Kita usut tuh IKN, biang keroknya si Mulyono kita tangkap, kita jebloskan, kita miskinkan keluarganya. Miskinkan keluarganya guys ya. Yang kerok kehancuran di negeri ini. Jangan sampai nanti ada berita-berita viral yang disetting, kita lupa tentang kasus si Mulyono dan IKN. Kita kawal terus guys. Kalau misalkan bajer-bajer sekarang udah pada nongol nih, bajer-bajer nih, kayak si Kunyuk, Abu Janda nih, siapapun bajer-bajernya, sikat, kita sikat. Jangan takut guys, bajer-bajer cucung-cucung itu kita libas. Kalau dia mau libas habis, kita serang. Tetap bersatu rakyat Indonesia. Kita jaga Indonesia dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita ratakan ternak-ternak Mulyono dan bajer-bajer cecunguk si Mulyono itu. Salam Indonesia, salam merdeka, salam logika. Guys, gua baru paham nih. Apa ternyata patung bambu yang dibikin oleh Pak Anies Baswedan semasa beliau menjadi gubernur itu adalah kode keras bahwa akan ada pemagaran laut memakai bambu oleh Mulyono. Selama ini
kita tidak bisa menangkap kode keras itu dan gagal paham. Bahkan kita meledek kebijaksanaan Pak Anies yang bikin patung bambu itu, dibilang buang-buang uang rakyat. Dipikir-pikir, uang yang dipakai Pak Anies membuat patung bambu itu tidak seberapa dibandingkan dengan Mulyono yang memagar laut memakai bambu dan dijual ke oligarki. Bisa-bisa itu ada negara di atas negara, guys, kalau tidak ketahuan. Memang Pak Anies ini visioner sekali orangnya. Pantesan saja Mulyono beberapa kali mencoba mengkriminalisasi Anies. Ternyata ini adalah masalah bambu toh. Teruntuk Bapak Said Didu yang terhormat. Aduh, Bapak ngapain sih Pak kayak gitu Pak? Berani banget mengungkap kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam kasus pagar laut di Tangerang Pak. Ngapain sih berkuar-kuar katanya ada sertifikatnya lah, apalah. Ya walaupun sekarang terbukti ya Pak ya, kalau emang bener ada sertifikatnya. Ya walaupun agak lucu aja gitu ya, masa laut punya sertifikat. Terus juga sering banget nyenggol-nyenggol Pak Jokowi. Pak Jokowi itu presiden terbaik di Indonesia loh Pak, selama 2 periode. Kata orang-orang yang mendukung. Terbaik dari yang terbaik. Apalah kata media-media yang katanya dia presiden terkorup gitu Pak. Enggak lah ya, presiden terbaik Pak. Gitu-gitu Pak Presiden Jokowi itu banyak loh Pak ninggalin legacy Pak. Termasuk ninggalin beban-beban buat Pak Prabowo sekarang Pak. Ya namanya presiden kan gak ada yang sempurna ya Pak ya pada saat dia menjabat. Ya tapi intinya Bapak Said Didu ini jangan terlalu keluar-keluar lah Pak. Jangan terlalu berani. Jangan terlalu tulus gitu sama masyarakatnya, jadi ketahuan nanti orang yang mau main proyek-proyek nakal Pak. Cuma di Indonesia ada pagar laut berdiri tegak puluhan kilometer, ilegal dan dapat izin lagi. Yang ngasih izin yaitu negara. Belaga bodoh seakan-akan pagar ini datang dari laut, dari Nyi Roro Kidul. Ada teori yang bisa menjelaskan keabsurdan ini. Broken window theory yang bilang kalau kesewenang-wenangan, ketidakteraturan dibiarkan terus-menerus, dia lama-lama akan menjadi kejahatan bahkan terorganisir. Dalam case pagar laut ini, ayo coba kita bedah. Di mana pembiarannya, di mana kesewenang-wenangannya, dan di mana letak kejahatannya. Satu soal pembiaran. Ternyata pagar laut ini udah ada hak guna bangunnya dari tahun 2023. Tapi kenapa pemerintah selama ini nggak pernah bertindak? Ya karena belum viral. Belum lagi menteri-menteri yang nggak kompak. Menteri KKP contohnya, yang terkesan defensif terhadap pagar laut ini. Seakan pura-pura nggak tahu. Tapi di satu sisi, Menteri ATR BPN malah memvalidasi kalau ternyata betul pagar-pagar laut ini punya HGB. Ini kan berarti ada yang nggak seneng ketika pagar-pagar laut ini dirobohin. Kenapa? Karena UUD, ujung-ujungnya duit. Kedua soal penyelewengan. Putusan MK itu udah mengatakan kalau laut itu nggak boleh dikasih hak guna bangun. Laut itu diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia demi kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan sebagainya. Artinya ada suap penyuap izin dari negara kepada pebisnis-pebisnis nakal. Padahal ini apa? Inkonstitusional, abuse of power, dan UUD. Ujung-ujungnya duit lagi kan? Dan ketiga, terjadinya kejahatan terorganisir. Bukan hanya soal pagar laut loh. Korupsi izin lingkungan itu sudah sering terjadi di mana-mana. Bahkan Undang-Undang Cipta Kerja buatan Mulyono itu jadi melemahkan izin soal AMDAL. Yang ketiga, pagar-pagar laut ini bukan hanya berdiri tegak di Tangerang, Bekasi, bahkan sekarang ditemukan di Surabaya. Kenapa? Karena ada pembiaran dari negara terhadap pebisnis-pebisnis nakal yang pengen membangun bangunan ilegal. Politisinya yang penting dapat duit. Lagi-lagi ada suap di sana. Terorganisir kejahatannya. Maka presiden yang baru perlu bisa membenarkan jendela yang rusak ini, kalau kata broken window theory. Kenapa presiden yang baru? Karena presiden yang lama adalah salah satu alasan dibalik pagar laut ini berdiri. Prabowo Subianto harus ikut dalam melawan kejahatan ini. Jangan sampai tunduk sama menteri yang menolak perintah Bapak untuk mencabut pagar-pagar laut ilegal ini. Jangan sampai tunduk hanya karena dia menteri terkaya di kabinet yang sekarang. Jangan berharap Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Jangan berharap Indonesia menjadi pusat perekonomian dunia. Kalau masalah pagar laut di depan mata aja tidak nampak dan tidak tuntas. Betul. Perhatian buat TNI AL dan para nelayan yang di Banten yang sedang bekerja keras membongkar pagar bambu. Tolong Pak, sisain bangsa 20 biji. Untuk apa bang? Buat apaan? Buat ngiket-ngiket para bajir. Sama rombongan aguan tuh. Biar kita ikat di sono. Enak nggak rasanya diikat di laut?
Yap guys, itulah berbagai sindiran dari netizen terkait dengan Pak Mul dan juga para ternak-ternakannya mengenai persoalan pemagaran laut. Bukan hanya di Tangerang, tapi sudah ditemukan lagi yang baru di Surabaya. Dan saya kira semakin kesini semakin terang apa yang dilakukan oleh Mulyono, apa yang menjadi kebobrokan Pak Mulyono. Dan wajib untuk diproses tentunya. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Indonesia, agar negeri ini tentram, damai, terhindar dari kekacauan-kekacauan yang dilakukan oleh Mulyono dan juga ternakannya. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat dan menghibur tentunya. Apa yang menjadi sindiran para netizen ini. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.